Oke, selamat datang di Ngaso, ngobrol asik OMK. Oke, jadi sini teman-teman, saya selaku pembawa podcast hari ini, Gabriel Primus Mendorfa. Teman-teman semua bisa manggil saya sebagai Primus. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Miss Dinar. Dan gak lupa juga kita sudah membawa bintang tamu yang oke tentunya. Boleh, ini dia teman-teman bintang tamu kita. Oke, mungkin kita bisa langsung aja perkenalan dari yang paling ujung paling kiri, yaitu boleh dikenalin, Mas, langsung aja. Halo semuanya, kenalin gue Dika. Dan di sini gue sama. Halo semuanya, nama aku Madeline. Oke, jadi itu dia teman-teman bintang tamu kita. Ada Mas Dika, lalu juga ada Madeline atau ini dipanggil Eci biasanya. Madeline aja. Ya. Oke, baik, siap. Jadi teman-teman semua, Eci dan Dika. Jadi kita mau bahas-bahas tentang Miss Dinar nih. Jadi kan Boleh. boleh banget dong, nggak apa-apa ya. Nah, jadi tuh aku sendiri juga pengen tahu gitu, apa sih Miss Dinar itu? Pengen tahu banyak hal, dinamika yang kalian alami selama menjadi Miss Dinar kayak gitu kan. Oke, gue mau nanya, sebenarnya kalian tuh siapa sih? Gitu. Iya. Pasti penasaran dong, kalian tuh siapa gitu? Miss Dinar kan pastinya kan. Dinar. Oke. Nah, jadi gue tuh mau nanya, pertanyaan gue adalah dari kapan kalian Miss Dinar? Dari Mas Dika dulu. Kalau gue sendiri, gue tuh Miss Dinar dari saya gue kelas 6. Kelas 6 apa nih? SD? 6 SD. Kelas 6 SD. Benar-benar abis komuni itu kan ada daftar Miss Dinar, langsung masuk di situ. Oke, kalau dari Eci sendiri? Sama banget. Sama. Habis komuni juga kelas 6. Satu angkatan jangan-jangan? Enggak. Oke, kirain satu angkatan. Enggak dong. Tuan Kak Dika berarti. Oke. Berarti adik-adikan ya Madeline ini ya? Oke, adik-adikannya ada. Dika, siap. Oke, sekarang aku mau nanya. Apa sih yang bikin kalian tuh tertarik jadi Miss Dinar gitu? Mungkin karena Miss Dinar tuh keren gitu kalau misalnya lagi misa bawa-bawa kecerekan itu, apa sih namanya kecerekan itu tuh? Wiruk. Oh, wiruk namanya. Oh, wiruk namanya kecerekan itu ya. Kalau buat yang gimana ya? Gue dulu buat masuk Miss Dinar tuh karena dipaksa aja. Oh, dipaksa, Bro. Iya. Bukan ada kemauan sendiri gitu. Oke, dipaksa sama Sama orang tua. Tapi akhirnya dengan keterpaksaan itu menjadi sebuah pelayanan gitu. Ya gitu ya, lama-lama Oke. ya bergabung juga gitu. Kayak kita lama-lama tuh masuk aja gitu. Jadi bisa dikatakan tuh awalnya berarti lu nggak tertarik, Bro, untuk Enggak. jadi Miss Dinar Gue ini. malah nolak gitu. Nolak. Iya. Pas orang tua nyuruh, "Dika jadi Miss Dinar." Nggak mau, Pak. Saya mau jadi pastor kayak gitu. Boleh. Oke, kalau dari Eci sendiri? Aku bukan kayak disuruh tapi langsung didaftarin saat itu juga. Terus langsung bilang, "Kamu minggu depan ada latihan Miss Dinar ya?" Terus aku langsung kayak, "Hah? Apa Miss Dinar itu apa?" Aku nanya, dijelasin sama ayah, "Nanti kamu pelayanan di altar, kamu bakal ketemu teman-teman banyak." Sudah dari situ aku kayak, wah ketemu teman-teman banyak nih gitu. Seru nih gitu. Cuman awal-awal pasti kan canggung, takut, tapi lama-lama enjoy juga. Maksudnya kita pelayanan bareng, terus masih jadi banyak kebersamaan lah gitu. Oke, jadi tuh banyak banget dinamika yang bakal maksudnya banyak banget dinamika yang dilaluin sama Madeline nih di itu. Tapi Madeline sendiri menanggapi keputusan ayah kamu untuk bukan maksa tapi tahu-tahu didaftarin gitu kan? Nah, gimana tuh Madeline? Awalnya terpaksa kah kayak Iya. misuk-misuk gitu? Kenapa sih gue harus jadi Miss Dinar gitu kan? Jujur aja ya, waktu itu dulu males banget latihan, terus Males pernah banget latihan. nolak tugas juga Nolak karena tugas. kayak takut salah, terus kayak pokoknya masih kayak gimana ya, masih belum dekat, terus kayak aduh gimana ya, gue ntar gimana ya gitu, gue salah gini gue gimana nih sama orang-orang gitu. Oke. Tapi aku nerima aja sih. Terima aja. Oke, jadi kalau Dika berarti sampai sekarang udah berapa tahun di Miss Dinar? Kalau dihitung berapa ya? Mungkin 7 tahun. apa 6 gitu. Wah, luar biasa Dika. Bisa jadi pembina kayaknya Mas Dika ini. Kalau Madeline Bisa. sendiri berarti dari 4 tahun kurang Iya, lebih. masih 4 tahun. Nah, sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan kedua. Miss Dinar itu tuh serius banget nggak sih? Maksudnya tuh misalnya latihannya atau mungkin ketika dinamika di dalam Miss Dinar itu kayak gimana sih gitu? Semenakutkan itu nggak sih misalnya? Bisa kasih gambaran nggak kira-kira? Kalau buat gue sendiri ya, karena emang udah lama di Miss Dinar gitu. Sebenarnya
ya kita tuh santai aja gitu, mau lagi bisa, mau lagi latihan, asalkan tuh ya lu ngerti gitu loh pas tugas tuh harus ngapain. Jadi intinya tuh bukan harus lu serius banget gitu enggak, yang penting tuh lu paham gitu. Paham. Iya, gitu. Oke, kalau dari Madeline sendiri ada nggak sih ketakutan gitu? Banyak lagi. Banyak. Gak apa-apa, disebutin aja. Saya juga banyak ketakutan kok, makanya saya gitu Miss Dinar. Tapi ya pokoknya bercanda ada waktunya lah. Jangan Ada waktunya, oke. Intinya profesional ya, Iya, tahu di mana tempat untuk bercanda, di mana tempat untuk serius ya. Oke. Nah, dan lu setelah itu juga biasanya tuh apa sih yang bikin grogi saat tugas tuh? Grogi Ada ya? nggak sih yang bikin grogi? Misalnya pas lagi megang wiruk nih, tiba-tiba wiruknya geter-geter gitu kan, terus kecrekin. Iya. Sorry, gue nyebutnya kecrek-kecrek ya. Soalnya dia kan kecrek-kecrek kayak gitu. Lebih ke ini aja sih, kalau misalnya kita baru tugas pertama kali nih kayak tadi tuh Wiruk, misalnya lu dipilih nih jadi Wiruk pertama kali, itu pasti bakal grogi gitu. Cuma ya makin lama ya kebiasa aja, oh cuma gini doang gitu. Oke, jam terbang ya bro ya. Ya, Tapi lebih ke bener-bener jam terbang aja. Guru terbaik itu adalah pengalaman teman-teman. Nah, jadi kita bisa belajar nih dari Bung Dika ini kan. Betul. Pokoknya Bung Dika ini sebenarnya awalnya grogi, tapi lama-lama terbiasa. Kalau dari Madeline sendiri apa? Yang paling bikin grogi. Pas awal-awal gitu. Pengalaman pribadi aja. Ya nggak apa-apa. Salah gerakan. Mungkin salah apa ya? Salah maju, salah balik itu. Aduh, Salah balik. kayak misalnya kan ada waktunya tuh balik, Heeh. ada waktunya kita maju. Oke. Itu kadang ya pokoknya Suka kadang salah gitu. sering Sering. gitu. Ya. Oke. Misalnya temen udah maju tapi Madeline masih diam Ya, gitu Oh, terus misalnya. grogi juga kalau diliatin umat. Kayak misalnya kan kita ngambil persembahan nih. Terus umat kan kayak kadang gitu. Iya, Terus kalau enggak umatnya tutup mata aja pas Madeline tugas gimana? gimana sih? Oke. Jadi tapi akhirnya sekarang terbiasa dong. Iya, udah Terbiasa, kayak enjoy aja lah. Dilihat gitu kan trofoin, waduh luar biasa. Sebenarnya gue tuh juga tuh iri bro sebenarnya. Kenapa gue dulu tuh nggak Miss Dinar gitu kan? Oh, enggak dulu. Nggak Miss Dinar gitu. Oh, sedih banget. Cuma dulu pengalaman pribadi gue juga ya, orang tua gue juga tuh memaksa untuk Miss Dinar. Cuma lagi-lagi dengan pribadi gue yang keras, gue nggak mau tetap kekeh. Saya tidak mau ayah jadi Miss Dinar. Gitu. Saya bisa melayani dengan cara yang lain. Deep banget itu. Enggak, tapi pada akhirnya setelah tahu gitu kan apa persoalan-persoalan di Miss Dinar, terus juga keasikan di Miss Dinar, gue jadi iri sebenarnya sekarang itu. Gue mikir nih, kira-kira bisa nggak sih seumur gue tuh jadi Miss Dinar gitu? Seusia gue gitu, untuk belajar di Miss Dinar tuh bisa nggak sih kira-kira? Atau mungkin ada usia idealnya untuk menjadi Miss Dinar tuh misalnya dari umur seperti Dika tadi setelah lulus komuni itu, umur 12 tahun gitu misalnya. Kalau buat minimal mungkin lebih ke ini aja sih. Kayak kalian tuh minimal harus udah komuni. Kalau buat maksimalnya tuh sebenarnya nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kayak waktu mungkin di katedral gitu ya. Di katedral tuh ada juga yang misalnya udah tua, udah kerja tuh masih jadi misinya. Oh boleh ya? Boleh. Oh, udah tua serius. Serius ada. Wah, keren. Jadi nggak ada batas maksimalnya gitu loh. Oke, berarti seusia gue pun bisa nih untuk Bisa. Miss Dinar. Bisa. Oke lah bro, setelah ini kita bahas-bahas Boleh, lagi. boleh. Join dong harus kita Lebih jadi putra altar kan. Lebih ke tergantung parokinya aja gimana. Oke, kebijakan dari parokinya masing-masing ya. Betul. Oke, jadi pada intinya itu tidak terikat oleh umur. Enggak. Mau berapapun boleh, Boleh. gitu. Rencana sih saya di umur 60 baru ingin jadi Miss Dinar sepertinya saya. Ketika sudah dekat dengan Tuhan kan. Nah, oke, jadi aku mau sekarang mau nanya nih, gimana sih rasanya bisa melayani Tuhan? Happy banget, sumpah. Madeline happy banget. Banget. Oke. Seneng banget. Gimana ya? Senang itu gimana tuh bisa jadikan gimana tuh Happy senangnya sih. tuh? Seneng kayak ya gimana ya? Happy aja karena kita ini kan kita ngelayanin umat, ngelayanin Tuhan juga, ngelayanin Oke. Romo. Terus saya tuh ya seneng aja kalau udah selesai tuh kayak lega, seneng itu kayak wah seru deh. Oke, hidup Enak untuk deh rasanya. hidup untuk melayani ya. Luar biasa. Kalau dari Dika sendiri gimana? Lebih ke gimana ya? Rasanya tuh tenang aja gitu kalau misalnya udah selesai gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan dong Miss Dinar ini menjadi tempat untuk pulang bagi Dika karena tenang gitu. Bisa. Boleh. Semua orang punya rumah tapi nggak semua orang bisa pulang gitu kan. Wah, gitu luar biasa. Oke, sekarang kan udah agak banyak pertanyaan, pasti aus dong. Aus nggak sih? Aus. Gimana kalau saya panggil aja? Aku punya pelayan pribadi. Punya pelayan pribadi, Namanya Aspri. Yanto. Yanto. Oke. Yanto, boleh langsung. Minta minum kita Yanto. Oke, ini dia. Thank you Yanto ya. Gak usah grogi, awas tangannya. Awas.
Ini buat Dika. Terima kasih. Ini buat Madeline. Makasih. Ini buat aku. Oke, Yanto, ini. Nah, sana. Oke, baik. Boleh diminum dulu loh, boleh diminum dulu. Oke. Silakan. Kita santai aja. Kan namanya juga udah ngaso kan, ngobrol asik OMK, teman-teman. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya? Ada manis. Dari saya. Oh iya betul. Dari saya. Bisa jadi. Kalau penonton nggak percaya manisnya dari saya, nggak percaya saya yakin. Oke, jadi pada intinya tuh melayani itu sebuah keistimewaan tersendiri bagi diri sendiri ya. Oke, mungkin saya belum menemukan titik itu kali ya. Melayani itu seperti apa? Tapi saya yakin akan tiba waktunya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih mengalami pengalaman buruk pas lagi misal? Gak mungkin dong isinya senang-senang aja. Pasti ada titik jatuhnya juga kan. Mungkin dimarahin atau mungkin pas lagi latihan tuh ternyata capek banget atau gimana, atau mungkin punya pengalaman buruk lainnya ketika lagi sedang bertugas. Ada nggak sih dari Dika dan Madeline? Dulu. Gimana? Kamu dulu deh. Ya udah. Aku dulu aja gimana? Berebutan gitu. Aku dulu aja gimana? Mungkin dari gue dulu ya. Kalau misalnya gue tuh sebenarnya ada banyak, cuma yang paling Paling gongnya. Paling gue inget tuh ada. Jadi waktu itu kalau nggak salah malam Natal. Malam Itu di tuh. sini kejadiannya. Di Jadi sini. di pintu pastoran. Oh, di pintu pastoran. Nah. Oke. Itu kan kita mau nyalin lentera gitu. Tapi di lilinnya itu ada plastiknya. Plastik, di lilinnya ada plastiknya. Iya, ada plastiknya buat kayak nutupin si apinya gitu. Oh, kayak pembungkus gitu. Iya, Oke. kayak gitu. Pas kan di situ gue mau nyalain. Pas gue nyalain tuh yang kebakar tuh malah Plastiknya. kebakar. Kebakaran berarti. Iya benar kebakar. Kebakar. Jadi Terus satu lilin tuh kebakar. satu lilin kebakar. Iya, akhirnya ya lentaranya dibawa dulu ke belakang terus diomelin gitu. Domelin. Itu pas mau misa atau bagaimana? Pas mau misa. Pas mau misa. Pas mau perarakan. Itu udah lonceng udah bunyi tuh. Udah. Akhirnya misa gagal gara-gara lo. Enggak juga Oh, sih. enggak, kirain. Lebih ke lentaranya aja dibawa. Terus kena omel aja gitu. Oke, itu pengalaman terburuk lu. Iya. Tapi apakah itu tapi itu nggak menjadi halangan lu kan untuk Enggak. untuk berhenti menjadi pecinar dong? Enggak sih. Ya kan? Lebih Malah ke- itu menjadi pacuan bagi lu untuk menjadi bahan evaluasi bagi diri lu lah gitu. Untuk bertugas lebih baik gitu kan. Gitu. Kalau dari Madeline sendiri gimana? Kalau dia malam Natal, aku malam Paskah. Oke. Jadi, Sama-sama malam ya. aduh ini malu banget sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tiba-tiba kayak Heeh. kan ada air baptis sama air suci. Oke. Di sini lagi yang mau dibaptis tuh lagi pada baris nih. Baris. Kan mau dibasahin tuh airnya, palanya kan mau dibasahin pakai air. Nah di situ aku kan gak tahu banget. Aku pokoknya kayak aku bingung. Pokoknya dia disuruh maju. Kamu ambil air yang di dalam gentong kayak gentong warna coklat. Pokoknya ada dua sebelahan gitu. Terus aku kayak, aduh ini ada dua lagi. Terus aku nengok. Oke. Yang mana gitu. Nah aku tuh ngambil air suci. Air suci. Kan malah dibaptis terus habis itu pokoknya di ujung bapak-bapaknya gini gitu terus aku kayak di situ aku langsung enggak sumpah aku bukannya gimana tapi aku langsung kayak deg-degan aku Iya. deg-degan kenceng Panik. banget panik banget terus habis itu ada Aduh, umat air yang apa nih, nyadar air kan. apa nih, gitu. Iya ada umat yang nyadar kayak gitu terus aku kayak Akhirnya umat yang maju ini loh, Madeline airnya gitu. tapi pokoknya abis itu bapak-bapaknya nyuruh teman satu lagi untuk bantuin aku ternyata ngambil air baptis tapi Baptis. sebenarnya dari situ aku jadi tahu kayak Ini loh air suci, ini air baptis gitu. iya gitu aku Oke. pertama kali kalau tugas di misa Misa malam Paskah. besar kayak gitu iya Oh, maksudnya jadi buat pelajaran misa besar gitu, acara-acara besar gitu ya. Oke, jadi itu adalah pengalaman terburuk bagi Madeline tuh di situ. Itu pertama kali tugas atau sudah agak lama tuh apanya nih tugasnya pas di malam Paskah ini, pas baru-baru menjadi Miss Dinner atau sudah lama? itu malam pasca tahun ini Oh, tahun ini? iya soalnya itu kan pertama kali Aduh, soalnya aku nggak lihat waktu itu pas malam Paskah. sedih Nggak misa soalnya waktu itu. nggak usah dilihat sih sumpah nggak usah dilihat sumpah Oke, oke ya, buat itu. Nah, kalau misalnya pengalaman bahagianya itu apa sih? Jadi misioner tuh sekarang kan tadi pengalaman buruknya. Sekarang kita kebalikannya, pengalaman bahagianya menjadi misioner tuh apa? Mungkin lebih ke kayak misalnya waktu kita latihan tuh lancar dan pas misa itu sesuai gitu. Jadi kayak tenang gitu pas misa tuh jadi nggak ada tekanan gitu. Tuh. Jadi sesuai nih dengan apa yang dipelajari pas lagi latihan, iya, betul. pas prakteknya misa pun sesuai gitu, nggak ada kesalahan.
Romo pun bahagia gitu kan. Miss Dinarku luar biasa gitu. Oke. Setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah apa ya? Kalau dari teman-teman Miss Dinar tuh, Madeline sama Dika paling suka tuh ditugasin pas misa apa sih? Misa requiem? Gak mungkin dong. Bisa Aduh. Apa semua misa juga suka? bisa apa ya? Sebenarnya semuanya suka sih, Suka. cuma ya kadang nikahan tuh sangat memantapkan gitu kalau misalnya nikahan gitu. Misa nikahan? Iya, karena Kenapa amplopnya tebel? bukan. Mungkin lebih ke kayak misalnya tuh nyantai gitu loh. Nyantai, Iya. nggak banyak tugas gitu. Iya, terus ya Oke. salah satunya sih itu juga. Salah satunya itu juga tadi, yang awal tadi. Oh iya, Aku minum lagi ya. Oh boleh dong, silakan. Kalau kurang tuh minta Yanto lagi. Tenang aja, Yanto selalu ada untuk kita semua. Oke, jadi paling suka tuh kalau dari Dika tuh tugas di misa nikahan. Kayak gitu. Karena nggak banyak tugasnya, lebih gampang juga kan. Nah, kalau misalnya dari Madeline sendiri sukanya ditugasi pas misa apa? Aku suka semua. Suka semua? Pokoknya suka bebas deh. Pokoknya tugas aja. Nah, gini loh Dika yang bener. Iya. Gini, yang bener tuh kayak Saya gini. juga gitu, Gak milih-milih. Dasar Anda ini. Misa dia emang nikahan belum ya. ngerasain aja mungkin. Aku belum ngerasain kalau di tugas di misa nikahan. Wah. Oh, belum pernah ya? Nantilah di Wah, nikahan coba saya. aja, maksudnya ya coba ntar akan tahu sendiri. Oke, nanti di nikahan saya ya. Kalau saya nikah nanti, kalau Mau nikah? rencananya. Oh, Hmm. amin. Semoga lancar. Rencananya, kalau ada yang mau, rencananya kalau ada yang mau. Oh, berarti belum ada yang mau ini. Nggak ada. Nggak ada yang mau. Oke, jadi kalau Madeline sendiri tuh pokoknya nggak milih-milih lah. Pokoknya apapun ditugasin di mana, mau di misa apapun, pokoknya Madeline tuh senang, suka-suka aja. Pokoknya tetap memberikan yang terbaik lah, gitu kan. Paling deg-degan aja sih. Dengan aja. Ya grogi-grogi mah wajar lah. Oke, grogi wajar sih tentunya ya. Namanya proses kan. Betul, Nah, betul. lalu selanjutnya itu adalah ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang jenaka gitu, yang lucu, misalnya pas lagi tugas gitu. Pas lagi Ada pertama sih, kali tugas. banyak sih. Misalnya sebenarnya. kesandung gitu kan. Kayak tadi kan Dika hampir ngebakar tuh, hampir ngebakar iya, lilin. iya. Nah, mungkin ada pengalaman lucu lain gitu. Itu sebenarnya bukan lucu sih, menegangkan. Kalau Ya, kata ini. kalau lucu sebenarnya banyak aja sih. Kayak waktu itu, kayak kemarin nih misalnya. Kemarin tuh ada anak-anak misal tuh pakai baju Spider-Man. Lucu Spider-Man. Pakai baju Spider-Man. Oke. Waktu berkat tuh dia bawa topeng sama topeng-topengnya dibawa sama dia. Pas lagi berkat pas lagi berkat anak pakai Iya. topeng. Memang Parung ini terkenal dengan pahlawannya. Oh, betul. Banyak cosplayer ya emang di sini. Cosplayer Banyak sini. Boleh. Emang luar biasa Parung ini ya. Makanya jadi Spider-Man tuh. Iya, pakai baju. Gitu. Luar biasa memang Parung itu bocil berarti itu. Bocil itu bocil, untungnya bocil. Sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Orang tuanya itu pakai kostum Spider-Man, orang Enggak tuanya. juga sih. Enggak. Kasih kali. Nggak kebayang aja misalnya kalau misalnya kalau komuni gitu kan pakai baju Spider-Man tuh Spider-Man. lebih ditungguin sih kayak gitu. Siapa tahu kan ada. Oke. Lucu banget sih. Emang Parung ini luar biasa. Sangat pokoknya. Nah, tapi kalau dari Medan sendiri ada nggak sih pengalaman lucu kayak gitu? Pengalaman lucu ya. Apa ya? Tadi aku inget-inget dulu deh. Kayaknya ini aku masih awal-awal tugas. Jadi kan kalau misalnya kita Miss Dinar itu rambut harus dikuncir, pokoknya harus rapi lah. Di situ aku di misa itu aku banyak kesalahan, sumpah itu banyak banget. Kayak jadi waktu itu lagi misa itu malam-malam, jadi hari Sabtu, Sabtu sore tuh 6:30. Iya. Aku datang telat. Pertama datang telat. Oke. Jadi pertama baru mulai aja udah kayak gitu. Heeh. Datang telat, rambut gak dikuncir. Jadi tuh rambut kayak digerai, cuman ada dikuncir dikit tapi digerai gitu. Karena gak rapi ya kelihatannya. Nah, dan paling gongnya aku ditaruh paling ujung kiri, yang kayak kalau misalnya bolak-balik kan kita lah yang ini kan. Waktu itu aku nggak ngerti, maksudnya aku masih kayak aduh bingung ini kapan sih baliknya gitu. Jadi tuh setelah aku percaya kita maju, habis itu kan kita belum balik lagi kan, sampai komuni itu kita belum balik. Itu pokoknya mereka mau persembahan pertama, mereka hormat. Nah, aku kan paling kiri nih, ya kan. Aku kira di situ kita balik. Jadi pas mereka hormat, aku ikut hormat. Terus pokoknya muka temen yang sebelah aku kayak
dia kayak bingung tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah aku situ terus ada ibu-ibu gini, sini terus aku kayak, hah, kok temen gue gak ada yang balik gitu. Terus kayak dikira ibu-ibu kayaknya aku sakit, terus kayak sini duduk aja. Pokoknya waktu itu duduknya tuh bukan di yang apa, yang biasa di samping altar itu ya? Iya, dia duduknya tuh waktu itu di kayak depan gini, nah ini altar, depan sini. Oh, bangku-bangku itunya ya. Bangku umat lah. Terus aku duduk, nah aku duduk di tempat yang salah, terus harusnya kan di sini, aku Iya. di sini. Nah ibu-ibu itu udah kayak, ayo duduk gitu, terus gue kayak, wah, Oh iya, Bu, saya duduk juga di sini gitu. aku resah banget di situ. Sumpah. Teman-teman aku tuh mereka di depan, terus aku kayak, "Aduh, ini kapan ya baliknya ya gue ya?" Aduh, di situ aku resah banget, terus aku langsung kayak, Deg-degan ya pokoknya. tapi pokoknya setelah itu evaluasi. Evaluasi. Banyak lah gitu. Tapi dia tuh Oke. lanjut gitu pura-pura sakit gitu beneran apa? Enggak pura-pura sakit, abis itu nggak lama aku balik lagi ke depan kayak OTW bang. Kayak izin ya. Oke. Aduh, Oke. nggak bisa dibayangin. Itu Malu banget. pengalaman yang agak wah, Soalnya ada yang inget ya dulu. Angelus. Oke. Berhubung teman-teman sekarang itu di jam 3 Betul. karena kita adalah Katolik banget ya. Asik. Catholic pride. Catholic pride, sangat religius sekali. Lebih baik, alangkah baiknya kita waktu juga terlebih dahulu. Boleh. Oke. Kerahiman dong. Ya, Katolik banget ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, aku mau nanya nih sekarang, sudah di puncaknya nih. Menurut teman-teman, apa sih harapan untuk Miss Dinar ini? Untuk kedepannya gitu, harapannya. Mungkin ya buat kalian nih yang pengen kayak masuk ke Miss Dinar terus tapi takut, kayak takut diomelin lah gitu-gitu. Sebenarnya enggak. Kita tuh kalau awal-awal mungkin emang kalian pasti grogi gitu. Jadi ya semakin lama kalian bertugas tuh ya lama-lama santai aja, chill Enjoy aja ya. Iya, enjoy. Jadi pada- nggak usah takut gitu. nggak usah takut. Pada intinya tuh daftar aja terlebih dahulu gitu. Daftar ya. aja dulu nggak apa-apa. Kalaupun salah pas tugas ya nggak apa-apa gitu. Nggak akan kita gebukin rame-rame gitu. Nggak akan itu. Santai aja. Itu kan karena kesalahan itu kita bisa jadi tahu gitu Nah, kan. betul. Karena kan namanya manusia tahu luput dari kesalahan. Nah, betul. Itu dia. Oke, jadi pada intinya tuh Miss Dinar itu nggak semenakutkan itu ya, Dik ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang akan nonton podcast ini, jangan pernah takut untuk daftar Miss Dinar kayak saya dulu. Makanya kayak sekarang takut daftar Miss Dinar gitu. Tapi sekarang saya mau coba daftar Miss Dinar teman-teman. Nah, kalau dari Madeline sendiri, apa sih harapannya buat Miss Dinar ke depannya? kalau misalnya kalian udah daftar, kalian jangan sampai males tugas karena menurut aku tuh setiap waktu itu berharga banget. Kayak maksudnya untuk kalian deket sama teman-teman kalian yang baru itu kan perlu waktu. Kalau misalnya kita kayak mau deket terus mau saling nyaman satu sama Iya, lain, mau bonding gitu. iya kan. biar kita tuh nanti di tugas-tugas selanjutnya kalau misalnya mau kayak diskusi atau gimana pun tuh jadi gampang. Jadi kalian tuh nggak takut untuk nanya-nanya. Jadi Oke. ya pokoknya semangat terus sampai jangan males untuk kalau misalnya dapet tugas jangan males gitu. Jangan males. Emang biasanya dia males berarti ya? Bisa, oke, itu belakang layar aja kita ya. Iya, Belakang layar aja. Oke. Jadi pokoknya pesan dari Madeline itu jangan malas tugas ya, jangan malas tugas. Pokoknya daftar aja dulu. Kita jalanin aja dulu, kita ngeblend bareng-bareng, kita nikmati proses ini bersama-sama teman-teman. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah, oke baik, setelah kita bahas tadi semuanya kan dari pengalaman pribadi, terus juga apa namanya ketertarikan apa sih mungkin tertarik jadi Miss Dinar gitu kan. Nah, sekarang pertanyaanku adalah gimana sih cara daftar Miss Dinar gitu buat teman-teman nih yang buat nonton nanti gitu kan, biar tahu oh daftarnya tuh ke sini gitu. Gimana sih cara daftar Miss Dinar gitu? Buat yang pertama-tama mungkin yang harus di note banget tuh kalian tuh harus udah komuni pertama itu syaratnya itu Syarat cuma pertama. itu doang. Oke. Terus buat cara daftarnya ya kadang tuh kita pas bulan Juni kalau nggak salah deh bakal buka pendaftaran gitu. Cuma kalau emang kalian nggak ngelihat kita buka stand pendaftaran, nggak apa-apa samperin aja kayak seniornya gitu. Oke. Ntar bakal diarahin sama mereka. Hmm, Terus juga buat tahapan-tahapannya juga nggak bakal susah. nggak susah. Ya. Berarti nggak ada seleksi khusus ya untuk menjadi Miss Dinar itu ya? Mungkin kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan gitu ada. Ada. Ya, jadi cuma buat nyiapin kita biar kita tuh
nggak sebingung itu nanti pas tugas. Oke, jadi pada intinya tuh untuk daftar Miss Dinar tuh yang pertama adalah syaratnya harus sudah komunitas pertama. Sudah, ya. Oke. Dan biasanya tuh buka pendaftaran di bulan Juni. Biasanya itu. Oke, jadi itu dia tadi keluh kesah dan sharing-sharing yang dari anak Miss Dinar. Jadi teman-teman pada intinya jangan ragu untuk daftar Miss Dinar. Oke, untuk sementara itu aja untuk hari ini. Ngaso kita ngobrol asik OMK bersama Madeline dan juga Dika yang telah membersamai acara kita di tema Miss Dinar kali ini. Dadah, bye-bye semuanya.